warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini saya dan bapak-bapak semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, sehat akalnya, dan insya Allah sehat duitnya semua. Amin. Ya, ini yang paling keras biasanya. Sholawat beserta salam tercurah dilimpahkan kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita kepada din Islam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan berkah sholawat yang kita baca pada setiap hari dalam setiap kesempatan, Allah menurunkan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Karena ada hadis, man sholla alayya marratan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, Allah akan membalasnya dengan rahmat 10 kali. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita biasanya, kalau saya kan ngurusin orang ribut. Apa ngurusin orang ribut itu? Rebutan warisan. Biasanya habis maghrib di sini itu yang dibahas itu ngitung warisan, terus menyelesaikan tengkar suami istri, atau kemudian ngurusin nasabnya anak, kaitannya dengan ahwalus syakhsiyah atau status personal atau hukum perkawinan, talak, rujuk, cerai. Kalau bahasanya kerennya itu NTCR. Apa NTCR itu? Nikah, talak, rujuk, cerai. Jadi gimana cara gugat ke pengadilan kan sudah saya selesaikan gitu. Nah, pada kesempatan ini kalau tidak salah tanggal 24 Dzulqa'dah. 24 Dzulqa'dah. Sebentar lagi masuk Dzulhijjah. Apa yang istimewa di bulan ini? Di bulan ini dalam lintas sejarah, pada tahun 8 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Apa isinya? Perjanjian di mana Rasulullah ngalah. Ngalah itu bukan kalah, bukan. Jadi ngalah itu banyak isi perjanjian yang merugikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajiannya kajian sirah nabawiyah. Jadi Rasulullah itu ada sunnah, ya kan? Sunnah itu ada yang jadi hukum, ada yang tidak jadi hukum. Rasulullah itu istrinya lebih dari 4, itu sunnah, Pak, tapi nggak jadi hukum. Awas jangan ditiru, malah haram. Dan itu kan sunnah dilakukan Nabi, iya, tapi nggak jadi hukum.
Haram umatnya niru Rasulullah, istrinya lebih dari 4. Tuh. Ya kan, Rasulullah itu mendawamkan sholat malam. Bagi Rasulullah itu sesuatu yang wajib. Ya kan, akhirnya apa? Rasulullah melakukannya tiap malam sampai kakinya bengkak. Dan kita siang disuruh kerja kan itu. Pakai masuk hati, kok suruh sholat malam. Nah, itu sunnah. Lalu kemudian Syama'il. Syama'il itu adalah sosok pribadi Rasulullah. Jadi kalau bapak-bapak di YouTube itu ada kemudian menjelaskan kitab Syama'il, itu isinya apa? Isinya sosok pribadi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bukanlah makhluk fiktif. Sekali lagi, kalau dalam kajian sejarah, Rasulullah itu bukan makhluk atau sosok fiktif. Sosok fiktif itu apa? Yang kadang ada namanya tapi gak ada wujudnya. Tapi Rasulullah itu benar-benar ada. Rambutnya bagaimana, badannya bagaimana, duduknya kayak apa, makannya kayak apa, bau badannya kayak apa. Itu ada semua di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Lah, ini yang disebut dengan sirah. Sirah itu perjuangan Rasulullah. Perjuangan Rasulullah itu dari mana? Ya dari membangun membangun dakwahnya di Mekah. Kemudian dilanjutkan ke Madinah, begitu. Jadi di Madinah, di Mekah itu 12 tahun tidak berhasil, pindah ke Madinah disokong oleh orang Ansor sampai kemudian inilah sampainya disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Itu. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mimpinya itu apa? Mimpinya itu melakukan umroh bersama para sahabat. Akibatnya apa? Di Madinah itu terjadi sukacita. Sukacita apa? Oh, bagi orang muhajirin kan pulang kampung. Muhajirin itu pulang kampung. Dalam lagi bayangkan, menurut para ahli sejarah, ada yang bilang 6 Hijriah, ada yang bilang 8 Hijriah. 6 tahun atau 8 tahun itu loh belum pulang kampung. Nah, sementara kampungnya itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy kafir. Nah, kalau pulang kampung kan sekolahnya apa? Tapi karena ini Rasulullah itu mimpi, ya kan? Nah, kalau sudah Rasulullah itu mimpi sama halnya dengan wahyu, maka kemudian inilah yang disambut sukacita. Hore, kampung. Nah, di Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Fatah itu bunyinya begini, ayat 27. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Maka Allah membenarkan mimpi Rasulnya. Mimpi Rasulnya. Yang buat mimpi siapa? Allah. La tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Muhammad, kamu bakalan masuk kota Mekah dalam keadaan aman atas izin Allah. Bahwa nantinya Nabi Muhammad akan masuk kota Mekah dalam keadaan aman. Bahkan apa?
muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ada yang cukur, ada yang cuma ada yang plontos. Muhallikin itu gundul plontos akibat dari tahallul melaksanakan umroh. Wa muqassirin, dan ada yang kemudian cuma potong rambut pendek. Kalau melihat turunnya surah ini menurut Imam As-Suyuti, maka ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Tapi sejarawan seperti Mubarakfuri itu menyebutnya 6 Hijriah. Itu jadi sejarah itu enggak satu pendapat kan gitu, namanya juga sejarah. Lalu kemudian di situ ada yang gundul plontos, ya, maksudnya umroh ya, habis umroh. Kemudian apa? Ada yang sekedar motor. Lalu kemudian la takhafuna, kalian tidak ada rasa takut di situ. Nah, ini yang kemudian disebut dalam surah Al-Fatah ayat 27. Namanya mimpinya seorang nabi itu wahyu. Jadi wahyu itu kalau di dalam kajian ilmu hadis, wahyu itu ada yang dari mimpi. Nah, itu yang paling ringan. Ada yang ketemu antara wujud Jibril asli sama wujud Rasulullah asli. Nah, ini yang paling berat. Yang tengah-tengah, wahyu itu datang kayak di-upload. Ya, saya ulangi lagi. Wahyu itu kalau dalam kajian Mahmud At-Tokan, dalam kajian ulumul hadis, digambarkan di situ berdasarkan hadis-hadis bahwa cara Rasulullah menerima wahyu itu ada yang melalui mimpi, termasuk syariat nyembelih emak yang akan kita lakukan ini di Idul Adha. Itu kan mimpinya siapa? Nabi Ibrahim. Itu wahyu. Ismail mimpi ketemu nyembelih kamu kan gitu. Iya, sesembelih saja ya, insya Allah aku ini orang yang madep sama kamu kan gitu. Itu mimpi. Terus ada lagi yang Jibril ketemu asli wujud Rasulullah. Ini yang paling berat. Kenapa? Karena Rasulullah harus naik ke alam nawawi dan mempertahankan eksistensinya bersama mereka. Gitu. Nah, kalau yang kemudian di-upload, Rasulullah itu biasanya kayak orang bergetar kayak orang stek gitu. Maka kemudian awal pertama surah Wadduha kan gitu. Wadduha wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus itu asbabun nuzulnya. Ada nenek-nenek yang kemudian Muhammad, mana Tuhan, kamu nggak dapat wahyu lagi kan? Biasanya kamu getar-getar kayak gitu. Begitu. Nah, terus turun wahyu. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak menelantarkan kamu. Wahyu itu polanya seperti itu. Lalu kemudian disebutkan pula apa sih yang terjadi pra perjanjian Hudaybiyah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat berangkat ke Mekah. Untuk apa? Umroh. Kenapa? Tadi dapat mimpi. Lu itu senang bersama para sahabat, senang. Nah, ini dan itu. Penduduk Mekah bermusyawarah untuk mencegat Nabi masuk Mekah.
Jadi ya antara Mekah dan Madinah itu terpasang telik sandi masing-masing pihak. Rasulullah masang telik sandi di Mekah, ya kan? Abu Jahal, Abu Sofyan itu ya masang telik sandi di Madinah. Karena kondisinya pada saat itu konsepnya Mekah itu Darul Haram. Saya ulangi lagi, saat itu konsepnya Mekah itu Darul Haram. Apa? Negeri yang perang. Berperang dengan siapa? Dengan Darul Islam atau Darus Salam itu. Nah ini yang kemudian harus dipahami dulu. Akhirnya apa? Di sana pasang telik sandi, di sini pasang telik sandi. Telik sandi itu bahasa sekarang itu spionase itu, mata-mata itu loh kan gitu kan. Nah, mendengar Nabi Muhammad itu berangkat ke Mekah, ya kan? Maka panglima kafir Quraisy yang saat itu adalah Khalid bin Walid, ya kan? Khalid bin Walid ini kemudian buru-buru segera melakukan apa? Pencegatan di Tua. Di Tua itu pokoknya daerah di situ. Bapak-bapak yang pernah umroh, ingat enggak pondokannya di mana? Ada yang pernah ke Misfala? Enggak tahu kan? Ada yang pernah ke Nusaifah? Enggak tahu. Ada yang kalau Tankim kan ambil jumroh kan gitu. Yang bir Ali pernah bir Ali dari Medina kan gitu. Kalau yang kemudian apa daerah-daerah Syi'ib Amir, Syi'ib Amir pernah nggak Pak? Yang ceruk itu, yang ke bawah itu, ya kan? Maka itu dilomba, terus kemudian naik lagi, agak tinggi lagi, terus ada lagi itu. Tapi sekarang udah habis kayaknya, dipaprasin semua gunungnya. Nah ini ada di Tua. Khalid bin Walid menghadang di Tua. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih jalur sepi hingga sampai di Hudaybiyah. Jadi Rasulullah juga masang tulisan nanti jangan lewat di Tua, nanti di situ Anda dicegat habis itu, jadi konflik di sana. Lah tahu dengar ternyata Nabi itu nggak lewat di Tua, mata-mata melapor. Oh ternyata beliau itu nggak lewat di Tua, tapi lewat Hudaybiyah. Nah, Hudaybiyah itu adalah kota pinggiran Mekah sebelum masuk ke Mekah. Itu nama daerah. Lalu kemudian di situ terjadilah perjanjian besar. Apa isinya? Terjadi apa istilahnya itu mufawadah itu perundingan itu akhirnya apa? Wes pokoknya gini, kalau kamu bulan ini atau tahun ini tidak boleh umroh. Padahal Rasulullah itu di Dzulhulaifah itu sudah nuntun unta yang dikalungin sebagai tanda persembahan untuk Allah. Jadi sapi unta itu dibawa sambil jalan Pak. Dulu itu hajinya seperti itu. Jadi bawa sapi, bawa unta. Nanti kalau kemudian tapi yang mengumumkan unta, kenapa unta itu paling tahan di padang pasir? Kalau nggak bisa ditunggangi, disembelih dimakan. Akhirnya dikalungin seperti itu. Ternyata sudah bawa unta, bawa apa, pakai ihram kan gitu. Ternyata di situ nggak boleh umroh kan gitu. Nah, isi perjanjiannya apa? Gencatan senjata 10 tahun. Gencatan senjata 10 tahun. Pokoknya nggak usah perang,
udah nggak jadi umroh, akhirnya gencatan senjata 10 tahun. Lalu kemudian karena sudah terlibat sejak lama peperangan antara Mekah dan Madinah, antara kafir Quraisy bersama kaum muslimin, itu kemudian terjadi berapa? Wis gini saja. Masalah keyakinan ini nggak bisa dibendung. Mau kayak apapun, sebagian kota Mekah ya sudah ada yang masuk Islam, tapi minoritas. Tapi kemudian di Madinah kaumnya Nabi, apalagi mereka itu isinya semua mayoritas adalah kaum muslimin. Gini saja. Kalau sudah kayak gitu, diberi kebebasan masing-masing untuk beragama. Gitu. Lalu kemudian dari Mekah ke Madinah harus dibalikkan. Jadi begini intinya, kalau ada orang kafir atau orang yang berasal dari Mekah itu pergi ke Madinah untuk bergabung bersama Nabi, hijrah bersama Nabi, oleh perjanjian Hudaybiyah ini mereka harus dikembalikan. Itu mereka harus dikembalikan. Lah, yang mewakili perjanjian itu adalah Suhail bin Amr. Dia punya anak namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini sudah memeluk Islam, sedangkan bapaknya pimpinan Quraisy. Saat itu loh, kemudian Abu Jandal ini ketika melihat Nabi, ya Rasulullah, aku ikut kamu ke Madinah. Jangan Abu Jandal, aku ini Nabi, dan Nabi tidak mengingkari janji. Udah baliklah. Nanti kamu akan mendapatkan kelapangan dan jalan keluar dari Allah. Itu sampai kemudian Umar itu, ya kan, Umar itu kemudian greget. Nanti ada ceritanya sendiri, kan gitu. Akhirnya nih sini Abu Jandal nih, kasih pedang bapaknya. Nah, itu penggal ayam gitu. Karena memang Umar itu dari dulu yang preman, kan gitu. Masuk Islam itu ya tetap preman. Nah, itu yang kemudian menjadi satu sisi perjuangan Rasulullah. Lalu dari Madinah ke Mekah, terserah Mekah. Jadi kalau ada orang Madinah yang sudah hijrah, sudah lama, itu mau balik ke mana? Ke Mekah lagi. Ya terserah orang sana, mau ditahan kayak, mau diapain kayak, tapi gak boleh dibunuh loh ya. Gitu pandangan mereka. Lah dari situlah kemudian perjanjian Hudaybiyah ini kontroversi di kalangan para sahabat. Itu apa kontroversinya? Kontroversinya isi perjanjian ini ngalahin semua dari Rasulullah. Kalah semua. Maksudnya kalah itu bukan apa, kemudian ini memang wahyu. Jadi yang gawe goro-goro ini memang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nyuruh umroh sampai kejadian kayak gini nih ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ada hikmahnya, Pak. Maka dalam kajian analisis yang dilakukan oleh Az-Zuhri, ada hadis dalam riwayat Sahih Ibnu Hibban, hadis nomor 5655 jilid 6 halaman 477 dan Ibnu Hazm Beirut Libanon. Ini hadis Sahih Ibnu Hibban. Jadi di luar Bukhari Muslim, di luar Ashabus Sunan, di luar Musnad Ahmad, di luar Ad-Darimi, itu ada Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim,
Hakim, Sahih Ibnu Huzaimah. Nah, itu kitab-kitab hadis yang tidak tercantum di dalam kutub tis'ah. Jadi disebutkan ini kalau sudah ngomong Sahih Ibnu Hibban, maka hadis ini sahih. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sholaha Quraisyan, ketika melakukan suluh itu gencatan atau perundingan terhadap orang-orang Quraisy yaumal Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah. Allah beliau bersabda kepada Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Ali, tulis bismillahirrahmanirrahim. Faqala Suhail ibnu Amrin, maka Suhail bin Amru, Amru sama Umar itu ada bedanya wawu kayak gini. Saya bacanya Amru kan gitu. Suhail bin Amru itu qala berkata, la na'rifur rahmanir rahim. Kami ini tidak tahu siapa Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk bismillahirrahmanirrahim, tulis saja bismillahirrahmanirrahim. Nabi ngalah lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam li aliyin. Faqala sallallahu alaihi wasallam li aliyin, uktub, tulis kali dengan gitu. Wah, udah dia nggak kenal Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, tulis saja bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, sama aja kan. Ar-Rahman namanya juga Allah, Ar-Rahim juga Allah. Bismillahirrahmanirrahim juga Allah. Ini bukan hal yang substantif kan gitu. Tulis begitu. Ngalahnya Rasulullah ini kayak gitu. Uktub hada ma sholaha alaihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjanjian Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis Ali. Inilah perjanjian Muhammad sang Rasul utusan Allah. Lalu kemudian faqala Suhail bin Amr, diinstruksi lagi sama Suhail bin Amr, lau na'lamu annaka Rasulullah lataba'naka walau nukadzibka untuk binasabika min abika. Kalau kami ini tahu kamu ini Rasulullah, istilahnya kami kata Suhail bin Amr, ikut kamu dan tidak akan mendustakan kamu. Udah utuh aja, tulis saja, pakai nama ayahmu. Sampai kayak gitu. Padahal ya artinya apa? Dalam suatu perjanjian Suhail bin Amr ini menuntut kesetaraan. Jadi posisinya lagi kafir, ya kan? Posisinya lagi kafir, mintanya itu ya sama aja sama dengan orang Quraisy. Dan gitu. Uktub binasabika min abika, tulis saja nasabmu dari ayahmu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aliyin, uktub Muhammad bin Abdillah. Tulis saja Muhammad bin Abdillah. Kan ini kan untuk nulis Rasulullah kan harus ngapus Pak. Kalau dalam riwayat lain itu disebutkan, saya tidak akan menghapus kata Rasulullah. Enggak, saya nggak mau kan gitu kata Ali. Hapus Ali, enggak ya Rasulullah. Saya nggak berani untuk menghapus kata Rasul. Akhirnya ya sudah, sini tunjukkan karena Rasulullah itu ummi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Akhirnya apa? Ya, tunjukkan mana yang Rasulullah, tunjukkan. Sini saya hapus. Akhirnya dihapus sama ujung jubah Rasulullah ini. Tulis Muhammad bin Abdullah. Baik ya Rasulullah. Dan Ali sendiri itu nggak berani kan?
Fakataba, maka menulis Ali, man ata minkum radadnahu alaikum. Pokoknya orang yang datang dari golongan kamu, kami kembalikan ke kamu. Gitu. Wa man ata minna taraknahu alaikum. Dan siapa yang datang dari kami itu terserah kamu, mau dikembalikan atau apa terserah. Nah, jadi ini kan sepihak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian ternyata apa Pak? Justru menyetujui perjanjian sepihak. Strategisnya apa? Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap, saya ulangi lagi, dianggap sebagai pihak yang berkekuatan dan melakukan perjanjian dengan orang Quraisy, meskipun ngorbanin Rasul. Status Rasulullah itu bagi mereka nggak laku, tapi karena adanya perjanjian itu kemudian mereka menjadi terhormat dengan tidak adanya perang. Itu strategi perangnya Rasulullah. Nah dari situ kemudian disebutkan Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nutihim ada, apa kita ngasih mereka kesaksian yang seperti ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahum minna fa'adahullah. Siapa yang dari kita datang kepada mereka, moga-moga Allah menjauhkannya. Wa man atana minhum faradadnahu. Kalau mereka datang ke kita, kita balikkan kepada mereka. Ja'alallahu lahu farajan wa makhrajan. Semoga Allah menjadikan kelapangan dan jalan keluar. Nah inilah yang kemudian kalau kita lihat Pak, ini isi perjanjiannya cukup menguntungkan umat Islam. Satu, tidak jadi umroh, Rasulullah pulang lagi, nggak terjadi pertumpahan darah. Itu padahal sudah ada pasukan berani mati di pihak Rasulullah. Gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian kebebasan beragama bagi masing-masing pihak. Nah di Madinah sendiri, di Mekah sendiri, itu kemudian sudah ada yang masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal itu sebenarnya sudah masuk Islam di situ. Lalu kemudian anaknya Suhail bin Amru Abu Jandal itu juga masuk Islam. Karena mereka itu sudah tidak berperang lagi, akhirnya apa? Mikirnya apa? Mikir tentang Islam. Lo mikirnya apa? Lo apa yang dibawa Muhammad ini benar apa enggak sih? Ayo kita mikir kan gitu. Nah Tuhan-Tuhan yang kita sembah itu Hubal, Manat, Lata, Uzza, itu kan buatan orang-orang, ada aktenya, ada tanggal lahirnya. Nah Tuhannya Muhammad seperti yang dibilang Muhammad itu kekal, azali, dan tidak rusak oleh zaman. Kayaknya kerenan Tuhannya Muhammad. Itu omongannya. Mikir Pak. Gitu. Lalu kemudian kalau melihat Abu Jahal sudah tukang bohong, sudah nyuruh, semena-mena, tapi Muhammad itu loh kita kenal dulu, dia kan Al-Amin. Dia kan Al-Amin kan gitu. Masa kemudian ketika kita sudah kayak gini kita mendustakan? Saya kira gak berubah Muhammad ini. Kayaknya ini Islam ini benar ini kayaknya loh. Mulai ada mikir tentang Islam. Lah selama ini mereka perang, kalau ketemu ya kebukan. Nah, mau kayak apapun ya kebukan, ya kan? Nah inilah yang kemudian disebutkan oleh Imam Az-Zuhri di
di dalam tafsir At-Tabari riwayatnya, jadi wa ma futiha fil islami fathun kana a'dham minhu. Tidak ada futuhat yang lebih besar kecuali futuhat Hudaybiyah ini. Ini disebut futuhat. Kenapa disebut futuhat? Karena orang banyak masuk Islam justru karena perjanjian Hudaybiyah. Bukan karena Fathu Mekah, bukan. Sejarah menulis seperti itu. Fathu Mekah itu sebagian besar penduduk Mekah sudah beragama Islam. Hanya orang-orang Quraisy yang megang kekuasaan termasuk Abu Sufyan yang belum. Bahkan Khalid bin Walid sama Amr bin As itu kemudian sudah masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Dan masuk Islamnya pakai nawar lagi. Masuk Islamnya pakai nawar. Ini kayaknya agamanya Muhammad ini mau menang, kan gitu. Mau menang. Kalau kita kayak gini kelindes sama Muhammad, udahlah kita datang ke Muhammad aja deh, sama Amr bin As. Amr bin As itu jago diplomatik. Ngomongnya di hadapan Raja Najasyi itu sampai menyesat-nyesatkan Nabi. Sementara Khalid bin Walid itu pernah ninju sampai gigi Rasulullah rompak. Sampai kemudian tombaknya tertancap di pipinya, itu kemudian disedot pakai giginya sahabat juga putus, juga lepas. Itu datang berkudusuan kepada Kanjeng Nabi. Rasulullah, saya ini mau masuk Islam, syaratnya mintakan saya ampun kepada Allah. Saya mau masuk Islam. Pakai syarat lagi. Itu oleh Rasulullah didoain semuanya, dua-dua orang itu menjadi orang terbaik. Nah, inilah yang kemudian menjadi fathun yang terbesar. Kenapa? Khalid bin Walid sama Amr bin As, tokoh-tokoh terdiri, satunya jenderal, satunya diplomat, itu menyadari Muhammad dan agamanya tidak bisa dibentuk. Maka kemudian benar kata Imam Az-Zuhri, innama kanal qitalu haitsu taqannas. Peperangan itu terjadi ketika orang saling bertemu. Falamma kanat al-hudan wudi'at al-harb. Tapi karena setelah gencatan senjata, perang berhenti. Wa aminan nasu kulluhum ba'duhum ba'dun. Orang satu sama lain aman. Fattaqau, mereka kemudian bertemu. Fatafawadu, mereka kemudian melakukan perbincangan. Wal munaza'atu, kadang sampai berdebat. Ya mikirlah, kamu kan kayak siapa apa? Tiap hari kadang kemudian dikencingi tupai aja kamu nggak bisa nunggu. Masa bukan dikencingi tupai? Begitu sampean orangnya itu. Jangan menghina Tuhan kami. Loh, katanya kamu tanya Tuhan aku, perbandingannya dengan Tuhan aku itu yang kayak gitu, kan gitu. Maka falam yukallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Maka ketika mereka membicarakan Islam dan terjadi reduksi dari perdebatan itu, besoknya masuk Islam. Ini maksudnya Hudaybiyah itu. Kata Az-Zuhri itu seperti itu. Maka dalam kaitan ini bahwa silakan mempelajari Islam, silakan mempelajari Islam, atau kemudian dikritik, dihujat, silakan, tapi harus belajar Islam. Tapi jangan orang Islam. Kadang yang nyuri itu ya juga orang Islam. Beda loh Pak, antara ajaran Islam sama Islamnya sendiri, orang Islamnya sendiri. Karena orang Islam sendiri ada yang buruk, ada yang baik. Lah kalau Nabi Muhammad nggak apa-apa, itu representasi ajaran Islam, dia masuk. Itu kan orang Islam juga, ya kan? Silakan dipelajari, dikritik ya. Itu Quran yang berjalan, kata Aisyah kan gitu.
Walaqad daqala fi taibika sinataini fil islami misluman kana fil islam qabla dzalika wa aksa. Maka dalam 2 tahun itu kemudian perjanjian Hudaybiyah itu dirusak oleh mereka sendiri karena sudah banyak masuk Islam. Jadi apa pesan dari sini? Biarkanlah hujjatullah al-baligh. Hujjatullah al-baligh yang Islam, ajaran Islam ini loh, itu kemudian dipelajari oleh orang lain, kemudian mereka mereduksi. Dan satu hal yang penting, Islam tidak disebarkan dengan kekerasan. Perjanjian perang Badar, perang Uhud yang terjadi dengan orang-orang Mekah, bahkan perang Khandaq sekalipun, itu dalam rangka defensif. Saya ulang lagi, Badar mana, Uhud sama Khandaq itu defensif. Perang sama orang Yahudi itu karena mereka itu mengingkari janji. Saat perang Khandaq itu kemudian Bani Quraisy, Bani Nadir itu kemudian bokong dari belakang, berkhianat dari belakang. Sama-sama hidup di Madinah dengan perjanjian piagam Madinah, lah kok sekutuan dengan orang-orang Quraisy. Akhirnya apa? Ya kan? Maka Rasulullah mengutus syariahnya, la tusallu illa fi Bani Quraisy. Janganlah kamu sholat asar kecuali telah sampai di Bani Quraisy. Dihabisin karena melanggar janji. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sedikit atau gimana? Cukup? Nah, ini kajian Sirah Nabawiyah atau tentang sejarah perjuangan Nabi banyak dibahas. Saya mengambil dari Ibnu Hisham. Ibnu Hisham punya guru namanya Ibnu Ishaq. Dia yang pertama kali menuliskan Al-Maghazi. Al-Maghazi itu kitab perangnya Rasulullah yang saat itu diutus seorang khalifah untuk mengumpulkan peristiwa-peristiwa tersebut. Ada lagi ini kitab karangan Qodiyat. Qodiyat itu tentang Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Di situ banyak hal terkait tentang sosok Nabi, ya, terkait pribadi Nabi. Nabi itu kalau diceritakan ya tentang pribadinya, itu orang yang paling tawadhu, orang yang paling tawadhu. Sama sahabatnya itu kalau disalam itu ditarik tangannya, gak mau diagung-agungkan. Nabi itu gak pernah kenyang, pernah didatangkan emas segitu banyak. Nabi khawatir, kemudian ayo cepat bagi. Ini uang sedekah, ini uang zakat, ini uang bagiin. Kenapa ya Rasulullah? Khawatir hatiku nanti tertarik oleh harta. Begitu. Nabi itu punya 3 urusan dunia yang disenangi beliau. Apa itu? Wangi-wangian, ya kan? Terus kemudian apa? Wanita, wanita. Terus yang paling membuat Rasulullah tenang adalah sholat. Kalau sudah sholat Rasulullah itu tenang banget, itu kayak orang mendapatkan healing, kontemplasi gitu. Jadi enak saja Rasulullah itu sholat, nggak ngerasa beban kayak kita. Terus kemudian Rasulullah itu sukanya wangi-wangian. Rasulullah itu suka wanita, tapi pada saat itu
itu banyak wanita yang menghadiahkan diri kepada Rasulullah. Itu khusus untuk Nabi. Saya ulangi lagi, itu khusus untuk Nabi. Jadi seorang itu boleh menghadiahkan diri kepada Rasulullah, itu khusus untuk Nabi. Tapi dalam hadis-hadis itu disebutkan bahwa dua orang yang menghadiahkan diri itu ternyata mempunyai satu berpenyakit belang, satu tidak patut kepada Rasulullah. Nah, itu yang pernah saya sering sampaikan di sini. Yang satu ibnatul jaun, yang satu imro'atun min bani Rifar. Begitu teksnya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menarik tampilannya, yang paling menarik tampilannya. Kira-kira itu yang kemudian kaitannya dengan Syama'il Muhammadiyah. Begitu. Jadi ada kalau dari sisi syariat, Rasulullah itu dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa setelah Rasulullah kan punya budak namanya Zaid bin Sabit, kan itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini pernah dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Nah, orang Arab itu dulu adopsi biasa dan dilakukan di depan Ka'bah, sumpah adopsinya itu. Terus sejak turun wama Muhammadun aba ahadim mirijalikum, Muhammad itu bukanlah bapak kamu, kan gitu, di antara seorang kalian. Maksudnya itu untuk membatalkan adopsi itu, gitu kan. Lalu kemudian setelah Zainab binti Jahsy sama Zaid, karena Zainab ini ningrat, sementara Zaid ini mantan budak yang diberikan oleh Khadijah. Ini kayaknya Zainab ini tidak patuh karena beda status sosial, bahasa fikihnya itu kafaah atau enggak kufu gitu, enggak sejajar kan gitu. Akhirnya Zainab minta cerai. Ternyata Zainab binti Jahsy ini kan masih sepupu Nabi, dinikah sendiri sama Rasulullah, nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Itu bisanya cuma Rasulullah. Itu kita nggak boleh ngikut kayak gitu, karena itu sunnah yang tidak jadi hukum. Gitu. Nah, kita mau nggak pakai wali, nggak pakai itu namanya beda. Cukup sekian. Bapak ada pertanyaan cukup? Oh enggak. Tadi dikatakan bahwa beda berlaku buat Rasul yang sepupu itu. Padahal sebetulnya sepupu itu kan boleh dinikahi, Ustaz. Ya dinikah dengan saksi. Dinikahi tanpa wali, tanpa saksi malah. Enggak, kalau untuk umatnya sepupu kan boleh, Ustaz. Boleh. Mahram itu kan berapa coba? Mahram itu siapa? Mahram hurrimat ummahatukum, ibu ya, wabanatukum, anak, ya kan? Terus apa lagi? Wabanatul akhi itu siapa? Anaknya saudara. Lah kalau anaknya saya sama anaknya adik saya, boleh apa tidak? Boleh, begitu. Boleh. Yang nggak boleh saya nikahin anaknya adik saya, begitu. Itu. Terus kalau mertuaan boleh apa tidak? Misalnya saya punya istri, terus kemudian
punya apa? Punya mantu, lah mantunya punya bapak, ya kan? Istri saya meninggal, situ suaminya meninggal, boleh apa tidak? Kayak gitu, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, boleh. Saya punya besan, ya kan? Istri saya meninggal, sana suaminya meninggal. Boleh nggak saya nikah sama besan perempuan saya? Hah? Boleh. Nah, kayaknya semua ngaji kayak gitu ya. Nah, ini ngaji status personal aja, ngaji hukum keluarga gitu. Alhamdulillah proposal saya dapat A. Gitu. Lagi nulis saya Pak kan masalah waris. Nah itu boleh, itu yang nggak boleh itu dulu boleh Pak, dulu boleh zamannya Nabi Nuh apa menyatukan dua adik kakak. Kalau sekarang kakaknya dulu atau adiknya dulu nanti terserah, yang penting jangan digabungkan, ya kan? Nah terus nih, menurut mazhab Syafi'i dalam qaulnya, bukan qaul jadid atau qaul qadim, ayah biologis boleh menikahi anak sendiri. Saya ulangi, ayah biologis boleh menikahi anak sendiri. Paham? Mohon maaf, saya ngomong kayak gitu, mohon maaf. Jadi begini, ini Hamdan itu hamil 2 sebelum nikah. Kan punya anak namanya kan, lahir anak. Maksudnya anak yang lahir di luar pernikahan. Itu anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa itu? Anaknya ibunya jelas, tapi nasabnya ke ayahnya. Kalau itu anak hasil zina, ya kan, boleh nggak dinikahi oleh ayahnya tadi? Boleh nggak? Nah itu ada yang pintar itu. Boleh. Jadi konsepnya begini, ayah biologis ya, bukan ayah nikah ya, bukan ayah nikah, boleh menikahi anaknya sendiri. Kenapa? Sedikit pun zina tidak bisa menetapkan nasab. Saya ulangi lagi, sedikit pun zina tidak bisa menetapkan nasab. Begitu. Ini pasti panjang nih, ada pertanyaan buntut ini. Cukup apa? Loh kan? Ya, Bapak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam perjanjian dalam perjanjian Hudaybiyah ada 2 hal yang menarik, yaitu yang pertama tadi gencatan senjata. Jadi kaum Quraisy sama pengikut Rasulullah dengan adanya gencatan senjata ini tidak akan diganggu. Terus isi perjanjian kedua, kalau saya amati tadi kira-kira bahwasanya kaum Quraisy dan kaum muslimin itu dibebaskan untuk pilih ikut mana saja. Ikut muslimin boleh, ikut Quraisy boleh. Tetapi dalam perjalanan hidupnya kaum Quraisy ini bukan membangkang, nelikung, jegal. Nelikung, dia melanggar perjanjian. Nah inilah barangkali yang diuntungkan oleh kaum muslimin, sehingga yang beci itu ke titik, yang molo itu ke torong katanya gitu, dari perjanjian itu. Sehingga terkait dengan sekarang, masyarakat sekarang ini, perjanjian Arab ini banyak dilemahkan oleh perjanjian yang mengadopsi perjanjian Hudaybiyah ini. Karena apa? Contoh,
Timur Tengah, orang Arab ini sekarang tidak bisa berkutik macam-macam karena sudah pakai perjanjian oleh Amerika bahwa tidak boleh ini kalau sudah masuk Amerika tidak boleh mendukung siapa-siapa begitu, sehingga terjadi hancurlah Palestina. Ya untunglah ada kaum yang membangkang juga bisa terbela, kalau tidak ya udah habis. Memang rencana akan dihabisin. Nah, barangkali perjanjian ini apakah kira-kira benar Amerika itu orang pintar bisa mengadopsi perjanjian Rasulullah? Terima kasih. Analisis dibawa ke sini ini terlalu jauh, Pak. Maksud saya tidak memperbincangkan tentang yang terjadi geopolitik di Timur Tengah. Hanya saja Rasulullah itu memberi kesempatan kepada kaum Mekah, kaum kafir Mekah untuk berpikir sejenak tentang agama Islam. Itu saja. Nah, kalau kemudian dibawa-bawa ke Palestina, ya kan, dibawa-bawa ke negara Timur Tengah, dan yang lagi ramai sekarang itu terlalu kompleks menurut saya, rumit kan gitu. Rumitnya apa? Ya kita tahu sendiri di belakang Israel siapa. Itu pertama. Yang kedua, Liga Arab itu nggak mau bersatu, semuanya mementingkan diri sendiri. Giliran mereka merdeka sendiri, akhirnya mikirin diri sendiri. Walinya Palestina Masjidil Aqsa itu adalah Raja Yehuda. Dulu pertanyaan seperti itu, tapi Raja Yehuda juga tidak memberikan perlindungan kepada Palestina, kan gitu. Ada tiga yang dekat, Mesir, Yordan, Syria. Nah ini yang kemudian dulu pernah bersatu, perang ya juga kalah sama Israel dengan dukungan Amerika. Nah, apakah kayak seperti itu? Saya kira dalam kaitan ini tidak sejauh itu. Yang saya inginkan, ini perlu yang saya utarakan di sini adalah mengingat bulan Dzulqa'dah ini terkait apa? Bahwa ada sejarah di mana Rasulullah itu ngalah demi menang, ngalah demi menang. Cukup Bapak-bapak, waktu sudah selesai, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.